Pria itu baru saja bereinkarnasi. Hal pertama yang ia lakukan adalah langsung meminta ujian nasional dihentikan. Karena ia tahu dengan sangat jelas, 3 bulan lagi umat manusia akan menghadapi bencana besar. Gunung runtuh, sungai hancur, zombie mengepung kota, seluruh negara akan jatuh. Kali ini ia bersumpah tak akan membiarkan kiamat itu terjadi lagi. Maka ia segera berdiri dan meminta ujian dihentikan. Seraya memperingatkan bahwa bencana sudah dekat. Ia bahkan meminta pengawas segera melapor ke pejabat tinggi. Karena hujan deras di luar itu bukan hujan biasa, melainkan tanda awal dari krisis dunia. Namun teman-temannya di kelas hanya tertawa, menuduhnya mengada-ada, dan menyarankan agar ia segera dikeluarkan dari ruang ujian. Pengawas pun sempat ragu. Namun karena ini adalah ujian nasional yang menentukan masa depan, ia memutuskan untuk memberi satu kesempatan lagi. Melihat tak ada yang mempercayainya, pria itu menuliskan tanggal dan lokasi kiamat di kertas jawaban. Ketika dosen tua yang memeriksa ujian melihatnya, ia langsung marah besar. Semua orang mengira pria itu hanya mengarang cerita. Namun belum sempat kata-kata itu selesai, gedung sekolah tiba-tiba berguncang hebat. Seorang staf masuk dengan panik dan mengatakan bahwa gempa bumi dari negara tetangga terasa sampai sini. Semua orang pun langsung terkejut. Dan ketika televisi dinyalakan, benar saja, berita tentang gempa besar langsung ditayangkan. Dosen tua itu mulai panik, karena jika ramalan itu benar, maka dunia benar-benar dalam bahaya. Namun salah satu guru yang melihat ramalan kedua, meragukan kebenarannya. Meski begitu dosen tetap memutuskan melapor ke atasan. Tak lama kemudian, pejabat tinggi tiba di lokasi dan bertanya apa yang terjadi. Dosen lalu menyerahkan kertas ujian kepada atasan. Atasan yang melihat ramalan itu langsung menganggap itu hanya gurauan. Namun tiba-tiba televisi kembali menyiarkan berita. Ramalan kedua telah benar-benar terjadi. Semua orang pun mulai percaya pada kata-kata pria itu. Pejabat tinggi segera menelepon gubernur militer, memerintahkannya untuk membawa pasukan ke sekolah dan mencari siswa pemilik kertas ujian itu. Sementara itu, pria tersebut sedang mengikuti ujian berikutnya. Tiba-tiba sekelompok pasukan khusus masuk ke ruangan. Pengawas ujian langsung menyuruh mereka menangkap pria itu karena dianggap membuat keributan. Namun ketika gubernur datang, ia tertegun melihat pria itu sedang menggambar kapal induk. Gambar itu menampilkan desain teknologi yang melampaui zaman. Pria itu lalu berdiri dan melepas kacamata, seraya berkata bahwa ia sudah lama menunggu gubernur datang. Lalu ia menyebutkan semua data pribadi sang gubernur, yang membuatnya semakin percaya pada pria itu. Untuk menghindari kericuhan, gubernur segera memerintahkan semua siswa meninggalkan ruangan. Setelah ruangan kosong, pria itu menyerahkan gambar rancangan mecha penyelamat, dan meminta agar segera dikirim ke tim penelitian untuk dibuat. Kalau tidak, 3 bulan lagi dunia tidak akan bisa bertahan. Gubernur langsung bertanya alasannya. Pria itu pun menjawab terus terang, bahwa ia telah bereinkarnasi dari masa depan. Mendengar itu, pengawal gubernur langsung marah dan mencurigainya. Namun pria itu tetap tenang, dan untuk membuktikan dirinya, ia membocorkan rahasia terbesar negara, yakni proyek Langit Selatan. Rahasia yang bahkan gubernur sendiri belum pernah dengar. Demi memastikan kebenarannya, gubernur segera menelepon pemimpin tertinggi, dan reaksi dari pemimpin itu pun langsung membuat semua orang panik.